Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Marilah kita sama-sama kita bersyukur, kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah atas kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Dengan bukti Allah masih berkat kudrat dan iradatnya kita punya kekuatan untuk ibadah. Berkat kudrat dan iradat Allah kita bisa berzikir, kita bisa melangkahkan kaki menuju ke tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Tidak lain tidak bukan karena Allah ingin kita dimasukkan ke tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Surga itu adalah tempat terbaik. Hanya orang-orang yang kehidupannya penuh dengan kebaikan yang pantas masuk ke dalam surga. Karena itu syukur kita digerakkan setiap hari menuju tempat-tempat yang terbaik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah. Doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabul, sehingga semakin tambah umur, semakin tambah tua, diri kita tambah dekat dengan surga Allah, tambah dekat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama wali alim, ilmunya sangat-sangat luas seperti lautan tidak bertepi, yaitu yang bernama Asy-Syaikh Asy-Syibli. Beliau salah satu ulama yang merawikan hadis. Kalau sekarang ngapalin hadis nyaman, tinggal nyari di buku, apalin, nyari dibaca, diapalin, gampang. Kalau dulu ilmu hadis itu harus nyari satu-satu. Di Banjar ada satu hadis, Banjar. Dapat satu, dua hadis, balik lagi ke sana, dapat satu hadis. Ngumpulin hadis, dan beliau berguru kepada para ulama-ulama. Setelah dihitung, guru beliau selama hidup berjumlah 400 guru, punya 400 syekh. Nah, guru itu banyak, saudara yang dirahmati Allah. Guru ini ada guru ngaji, ada guru belajar, ada guru baca kitab, ada guru nahwu, ada guru tauhid, ada guru hakikat, ada guru tarbiyah, ada guru pendidik, macam-macam guru itu. Ada guru Syekhul Barokah, kita ambil berkahnya. Sering kita minta doa, sering kita hadir pengajian, sering kita minta banyu sama Jidin. Ini namanya Syekhul Barokah. Kita berguru untuk mengambil berkah. Ada lagi guru itu Syekhus Sanad, untuk ngambil sanad, ijazah. Ada guru kita minta ijazah, ada tamu dari Hadramut kita minta ijazah, ada tamu dari Mekah kita minta ijazah, ada tamu dari Banjar kita minta ijazah, ada Habib dari Jawa kita minta ijazah. Itu juga ngaranya syekh, guru kita juga, tapi guru sanad atau ijazah. Ada guru yang paling utama ini ngaranya, tapi jarang orang punya. Apa itu? Syekh Al-Murabbi. Guru namanya guru murabbi. Yang mana guru murabbi ini sang murid dohir batin, luar dalam, hidupnya, hartanya, keluarganya, semua dipasrahkan kepada syekh. Apa kata syekh? Itu ngarannya guru murabbi. Nah, guru murabbi itu cuma satu. Adapun guru-guru yang lain boleh banyak. Karena itu, man fi hayatihi la suhbati syekhin arif makin marrat hayatuhu ma'dudun minal muflisin. Siapa-siapa selama hidupnya dia tidak punya guru yang membimbing dia,
sampai meninggal tidak ada guru untuk menjadi panutan buat dia, yang dia minta nasihatnya, fatwanya, doanya, musyawarahnya, pengingatnya, dan semuanya 24 jam dia nggak punya, maka marrat hayatuhu fa minal muflisin, maka orang tersebut umurnya hilang tapi rugi. Kenapa? Nggak punya guru pembimbing, artinya guru murabbi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru jazah banyak gak masalah, guru berkah banyak, guru murabbi cuma satu. Kenapa? Biar pian kada bingung. Hukum itu banyak, amalan itu banyak, ilmu itu banyak. Kalau pian guru murabbinya banyak, bingung. Katanya ini apa, amalin ini, nang satu nyuruh amalin ini, nang satu ngelarang, yang satu nyuruh, bingung pian. Tuhan itu satu. Seandainya lau anna fil alam alihatan lafasajata, kalau seandainya di bumi ada dua Tuhan, maka bumi hancur, Pak. Ngali kalau Tuhannya dua tuh. Nang di mana? Nang di El Tenggarong minta hujan, nang di Ahmad Dahlan minta panas. Kenapa? Banjir kalau hujan terus. Nang sana minta hujan, nang sini minta panas, nang sana minta hujan, nang sini minta panas. Oke, untung kada hujan panas. Bingung. Kalau Tuhannya dua, yang satu memanasin, yang satu dinginin, yang satu pengen hujan, bingung. Tapi berhubung dunia ini bukan atas kehendak manusia, tapi yang berkehendak Tuhannya satu, mau panas, mau hujan, mau kering, mau itu terserah Allah, maka dunia akan berjalan dengan sempurna. Sama. Presiden berapa? Satu apa dua? Presiden satu apa dua? Satu lah, satu aja kadang amburadul. Apa lagi dua? Nggih. Kenapa lagi dua? Bingung. Suami satu apa dua? Satu. Nggih. Kalau istri boleh banyak. Boleh. Enggak harus. Nggih. Enggak harus. Nah, modalnya doanya cuma satu aja. Ulun pernah diberi ijazah oleh salah satu guru dari Banjar. Masya Allah, Sidin ini bini 4, Pak. Bini 4, bayangkan. Apa guru? Satu aja bebas doanya. Oh, minta ijazah. Minta ijazah juga ulun nih. Ini ngaranya Syekhul Ijazah. Nah, kayak Nabib di kamar hotel. Wah, hadangi ulun tunggu sampai jam 1 malam. Wah, sampai sana. Apa guru ijazahnya? Pian apalil Habib. Oh, oke. Dah, siap. Aku ijazahkan pian membaca doa. Nang doa ini pusaka. Apa guru? Allahumma wanijar. Allahumma wanijar. Itu kalau kada wani pian bunuh diri jar. Nah, modalnya Allahumma wani aja emang. Enggak modal apa-apa itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, presiden tuh satu apa dua? Satu. Kalau dua hancur, Pak. Kenapa? Kebijakan ini yang meresmikan satu, gubernur satu, wali kota satu. Begitu juga yang ngatur hidup kita, guru itu cuma satu. Apa itu? Yang namanya Syekh Murabbi, guru yang betul-betul kita angkat menjadi pembimbing kita. Dengan catatan, nggak sembarangan guru kita jadikan guru murabbi. Yang pertama, gurunya harus alim. Harus alim, ngerti ilmu macam-macam, ngerti ilmu tauhid, ngerti ilmu ma'rifat, ngerti ilmu hakikat, ilmu fikih, Al-Quran, semua dia nguasain. Kemudian orangnya soleh, baru kita ambil menjadi guru. Nah, kalau dia sendiri nggak alim, kayak apa bisa nasihati pian? Labib kan undur makol wala tandur mankol kan. Lihat siapa yang ngomong, jangan ngelihat apa yang diomongkan. Ngelihat apa yang diomongkan, jangan ngelihat yang ngomong. Bujur apa Jun? Lihat omongannya, lihat nasihatannya,
jangan lihat yang menasehati. Walaupun anak kecil nasihat, terima. Bujur bujur. Kalau itu kebaikan, kalau nasihati setan, terima. Bujur bujur. Lihatlah nasihatnya, jangan melihat yang dinasihati. Nggih apa nggih? Itu bujur, tapi sebetulnya ada lebih bujur. Apa itu? Nasihat dan yang menasehatin itu juga lebih penting, Pak. Ngomong sama yang ngomongin itu lebih penting. Orang mana nih? Danau Jempang kan nih? Danau Maninjau. Wah, masang sound di depan rumah, langsung Yohana, Yohana. Kira-kira ada yang hadir? Oke, ada yang hadir? Nah, kalau kada diundang dia kasih duit gini belum tentu hadir. Tapi kalau Habib Syekh, jutaan orang yang hadir, Pak. Lu kok bisa? Padahal syairnya sama apa kada? Sama. Soundnya sama apa kada? Sama. Kemudian lagunya sama kada? Sama. Tapi berhubung nang ngomong beda juga. Budur apa jur? Nah, pian ke pasar pagi. Nggih. Habis itu pian menyanyi. Apa itu? Nisa Sabian. Diantam mau ditampar orang kita. Pikir orang gila. Bukan hanya senang, diusir orang kita. Tapi kalau Nisa Sabian, banyak yang hadir konser sampai ribuan tuh, diundang kemana-mana. Lagunya sama, nadanya sama, tapi mulut yang ngeluarin beda, maka beda juga. Nah, karena itu dikatakan apa dari siapa akan berbeda fungsi karena siapa. Coba ingat-ingat, apa dari siapa akan berbeda fungsi karena apa. Contoh lagi apa? Tongkatnya Nabi Musa. Kalau sekarang masih ada, pian pinjam, kemudian pian pukulkan ke Sungai Mahakam, tebelah kah kira-kira? Sungai Mahakam nih, tongkatnya sama. Nggak usah di Laut Merah. Laut Merah ini, Pak, itu seperti selat kayak mana Balikpapan, Panajam sana, nah itu penyeberangannya itu gunung tepi, jadi kayak lewat jalan tikus, kanan gunung tinggi, kiri gunung tinggi, depan laut lepas, belakang Firaun. Nabi Musa ngeluarkan tongkat, dipukulin, laut terbelah jadi dua. Kemudian itu tongkat dipinjemin sama pian, pukulkan Sungai Mahakam. Kira-kira terbelah apa kada? Pian ini jagonya belah durian aja. Belah Sungai Mahakam itu belum kawah, apalagi belah namanya lautan. Tongkatnya sama, bacanya sama, tapi berbeda fungsi karena siapa? Beda fungsinya. Kenapa? Fungsinya kalau lautan bisa terbelah karena yang mukul Nabi Musa. Nah, kalau kita ceceknya kadang mati kadang. Nah, karena itu emang betul, lihat siapa yang lihat apa yang dinasehatin, jangan melihat siapa yang nasihat. Itu betul juga, tapi yang lebih betul lagi, lihat yang nasihatin, lihat apa yang dinasehatkan, dan ngelihat siapa ini yang nasihat. Paham? Ngelihat ceramah, jangan ngelihat yang ceramah, tapi ngelihatlah yang tapi perlu kita lihat siapa yang ceramah ini. Jangan syukur kita, yang penting ikut pengajian, ikut baca kitab, jangan lihat orangnya. Lo penting juga orangnya, alim kada. Yang kedua nih, kalau pian mau ngangkat jadi guru murabbi, guru yang betul-betul pian pegangi hidup mati pian, yang pertama harus alim. Yang kedua, gurunya harus gurunya sahibus sanad, gurunya punya guru. Walaupun ahli Quran, bukan 30 juz, hafal 60 juz kalau perlu,
Nggih, hafal tafsir, kitab tauhid kapal semua kitab dihafal. Tapi kalau tidak pernah punya guru dan tidak pernah belajar kepada guru, jangan diangkat jadi guru. Kenapa? Nah, karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak salahnya ketimbang betulnya. Di daerah Maninjau sini ada orang baca ilmu kedokteran, kemudian dokter Amerika yang paling pintar bukunya dibaca, dokter Jerman yang paling pintar bukunya dibaca, dokter di Australia buku yang paling pintar dibaca, semua buku kedokteran dia baca, hafal pokoknya di luar kepala. Tapi nggak pernah sekolah kedokteran, nggak pernah juga belajar ke dosen dokter. Tiba-tiba istri pian mau sesar. Nah, ada jamaah masjid Assalam. Ayo ulun aja yang operasi, ulun baca operasi. Wah ini kakak ada. Bini kita nih disesar sama dia. Wah ini kakak ada. Lo ini hafal 1 juta buku kedokteran. Sudah baca kayak apa caranya ngoperasi, kayak apa membelah dia sudah baca, kayak apa menjahit dia sudah baca, kayak apa nyuntik dia baca. Tapi sayang nggak pernah belajar kepada dokter, cuman baca buku-buku aja. Kayak apa? Kayak apa nasibnya orang? Tambah hidup nggak tambah mati? Matilah, mati konyol. Ini baru ilmu kedokteran saja perlu dosen. Ilmu kedokteran perlu belajar di universitas kedokteran, perlu dibimbing oleh dokter. Apalagi ilmu agama. Nggak cukup baca tafsir, nggak cukup baca Al-Quran, nggak cukup baca hadis, nggak cukup baca kitab-kitab tauhid, makrifat, hakikat. Harus ada guru. Karena itu orang kalau tidak punya guru, walaupun hafal 1000 kitab, jangan diangkat jadi guru. Walaupun sudah jadi guru. Paham? Guru, perhatikan, jangan diangkat jadi guru kalau tidak punya guru, walaupun sudah jadi guru. Sudah jadi guru ini, majelisnya sudah banyak, muridnya sudah banyak, sudah undangan ceramah kemana-mana, kan jadi guru sudah. Tapi nggak punya guru, jangan diangkat jadi guru. Kenapa? Karena al-ilmu bisanad, ilmu itu perlu rantai yang bersambung. Kenapa? Karena nanti akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ya? Dari guru, gurunya dari guru, gurunya guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pian ngamalin apa? Sholawat. Sholawat apa ini? Ijazah kada? Ijazah dari mana? Dari dari guru ke guru, nah, nyambung. Ilmu dari guru nyambung. Jadi ada yang tanggung jawabkan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun boleh pian amalkan, tapi kalau ada sanadnya, ada ijazahnya, lebih top chair. Paham? Kenapa? Karena diracik bukan hanya orang baca buku, karena diracik dari orang yang sudah belajar dengan buku dan dipandu oleh seorang dokter, seorang ulama. Ini lebih mantap lagi. Yang kedua, sahibus sunnah. Jangan pernah mengangkat guru kalau gurunya tidak kurang istiqomah ngamalin sunnah. Oke. Walaupun alim, kalau nggak qiyamul lail dah percuma. Kenapa? Al khair kullul khair fil lail. Kebaikan dari pangkal segala macam kebaikan itu ada di malam hari. Ngakunya ulama, ngakunya kiai, nggak qiyamul lail, nggak pantas jadi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam riwayat juga ma'uqida waliyin bi waliyatin illa fi jawfil lail. Tidaklah orang diangkat menjadi wali itu kecuali di malam hari. Nggak ada kisah wali itu diangkat duhur, diangkat asar, diangkat jadi wali jam 9 pagi. Oh ada Beb, mana? Samarinda. Oh enggak, itu Andi Harun, wali kota. Jam 10 pagi. Ya, kalau walinya Allah enggak. Walinya Allah itu di malam hari. Karena itu
orang pengen diangkat derajatnya oleh Allah, pengen menjadi kekasih Allah, pengen jadi walinya Allah, tapi nggak qiyamul lail, maka dia telah mencari sesuatu yang mustahil. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu di Hadramut, di Yaman, kenapa sih kok banyak wali itu? Kenapa? Karena mereka semakin malam harinya semakin ramai masjidnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga ada salah satu orang soleh dari Maroko datang ke Mekah, haji, umroh dan lain-lain. Kemudian dia mau nyari tempat yang penuh dengan orang soleh, maka mereka tunjukkan ke kota Tarim. Masya Allah, sampai ke sana, apa komen mereka? Ini kehidupan malaikat, ini bukan kehidupan manusia. Kenapa? Enggak ada orang pemarah, enggak ada orang iri, enggak ada orang benci, enggak ada orang cari dunia. Hidupnya 24 jam ibadah. Apalagi kalau malam, semakin malam semakin ramai masjid. Jam 10 masih sepi, jam 12 masih sepi, jam 1 tambah ramai, jam 2 tambah ramai, jam 5 tambah ramai, jam 4 tambah ramai lagi. Qiyamul lail semua, bahkan anak-anak kecil qiyamul lail semua, orang perempuan qiyamul lail semua. Nah, itu nggak heran kalau mereka laki perempuan semuanya jadi wali, laki perempuan semuanya jadi wali. Nggih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang syair Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Beliau suatu saat kedatangan di kotanya, di kota Masilah itu, kedatangan ulama yang berkeramat. Ulama berkeramat, minta hujan langsung hujan. Kemudian daun jadi duit. Laporan, tapi ibu, kenapa? Ada wali Nanggono besar datang ke kota kita. Apa kata ibunya? Apa kata ibunya? Apa memang keramatnya dia? Keramatnya dia bisa berhentikan hujan. Dan beliau selama 30 tahun berpuasa, makan cuman 1 biji kurma buka, 1 teguk air. Apa jawab ibunya? Kalau masalah itu aja, ibu-ibu kota Masilah itu kawak semuanya aja. Ibu-ibu kota Masilah bisa semua. Kalau puasa 30 tahun cuma makan kurma, bisa berhentikan hujan, gampang. Tapi kami akan kagum, kami akan takjub kepada orang yang belum pernah melakukan hal yang makruh sama sekali, baru aku takjub. Nah, itu luar biasa. Kalau kita nggak apa-apa makruh, nggak apa-apa dosa. Atau selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sunnah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki 24 jam sunnah Nabi dikerjakan, itu baru hebat. Kalau cuma keramat ya ibu-ibu di dapur yang masak-masak nih kawak semua aja. Nah tuh kenapa? Itu tadi, karena mereka tidak pernah ketinggalan sunnah-sunnah Nabi. Yang paling utama yaitu dia pernah ketinggalan qiyamul lail. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih 3 karakter guru. Kalau pian mau ngangkat orang menjadi guru murabbi, guru yang betul-betul pian jadikan panutan, bukan hanya waktu pian pasrahkan sama sidin, bahkan nyawa kita siap berkorban untuk beliau, harta kita siap habiskan untuk perjuangan beliau, maka carilah guru yang 3 kriteria tadi. Apa itu? Apa yang pertama? Alim. Yang kedua, harus punya guru. Yang ketiga, gurunya pengamal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau orang baik, beliau orang soleh, beliau orang istiqomah, orang dicintai oleh Allah, maka akan bisa menuntun pian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ada,
Jangan dulu ngangkat jadi guru. Oke, silahkan. Ayo, kamu jadi murid saya ya. Oke, guru barokah, guru ijazah. Adapun hati belum, karena hati saya masih mempersiapkan guru yang betul-betul bisa mewarisi apa yang ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Asyibli itu gurunya 400 orang. Orangnya alim, gurunya 400. Dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1000 hadis. Setelah 50 tahun belajar, setelah 50 tahun belajar dan mengumpulkan 1000 hadis, maka beliau saring, beliau teliti, pengen ngambil satu hadis yang untuk dibuat pegangan hidup. Kalau ngamalkan 1000, mungkin keberatan. Maka beliau pengen ngambil satu hadis untuk pusaka yang beliau betul-betul buat pegangan hidup. Apa bunyinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka i'mal lidunyaka biqadri hayatika fiha." Kerjalah cari duit, hiduplah kamu cari rezeki dengan seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Kira-kira kita hidup di atas dunia ini adalah orang Ahmad Dahlan sini yang hidup 1000 tahun. Adakah? 500 tahun bang? Ada? Kan ada. 300 tahun. Kayak kita gin ada kan? Kayak kita ini yang umur 100 tahun. Hampir nggak ada. Bukan hampir nggak ada, emang nggak ada. Amar ummati baimana sittin wa sab'in. Emang umur kita ini, ujar Nabi, umatku itu dari umur 60 sampai 70. Itu aja. Nah, karena itu Nabi mengatakan kerja, banting tulang, susah payah silahkan, tapi dengan seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Berapa 60 tahun? Buat apa tanah ribuan hektar itu? Buat apa duit miliaran ditabung terus gak dibuat amal? Duit, cari penghasilan, cari rezeki dengan seukuran hidupnya kita atas dunia. Ad-dunya sa'ah, dunia ini sebentar. Lu kok bisa, Bib? Coba ingat labian. Ngebut, kada masuk angin sekarang. Nah, sepeda motor, kenceng, kulit ke masalah. Kalau sudah tua-tua, sepeda motor ngebut, bang jangan ngebut. Kenapa? Pakai kendor semua kulitnya. Nah, nggak kerasa hidup dulu bujangan, sekarang sudah punya istri, bahkan sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Dulu sehat, segar, bugar, sekarang masya Allah lemah, sakit-sakitan. Dunia itu sebentar, umur kita ini sebentar. Jangan nganggap kita ini hidup bakalan lama, enggak. Karena itu habiskan sisa umur kamu untuk ibadah. Rizki setelah anak sudah ada rumah sendiri-sendiri, aset masih banyak, jual, sedekahkan. Bangun masjid, bangun majelis, bangun mushola, nyumbang pondok pesantren. Kenapa? Anak sudah ada warisannya masing-masing. Terus sisanya buat apa? Sisanya buat pian bikin rumah juga di surga, bikin rumah juga di alam kubur. Jangan-jangan anak pian punya rumah, hidupnya enak, setelah pian meninggal dunia pian terlantar di akhirat. Kenapa? Gak punya rumah. Nah, karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu qasran fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka akan dibangunkan, disediakan istana di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Walau kasfati tayrin, walaupun masjidnya sebesar sangkar burung. Ada Habib masjid sangkar burung tuh, itu istilah Pak.
Nggih, sangkar burung itu kan sepiring. Sangkar burung itu sepiring. Ada pembangunan masjid, pian sumbang paku 5 kilo. Sudah sepiring apa belum? Sepiring. Kalau bikin sangkar jadi enggak? Jadi. Semen sasak bikin sangkar jadi enggak? Jadi. Kayu ulin sekubik, papan sekubik jadi enggak? Jadi. Keramik sebiji jadi enggak? Jadi. Enggak harus kita bangun masjid, karena Allah melihat bukan hanya banyaknya, tapi yang dilihat oleh Allah yaitu seberapa tulus pian mengharap ridho Allah. Nggih. Loh, kalau orang punya istana harus bangun masjid, nah nasib ojol ini kayak apa? Nggih. Nasib yang jualan untuk ini kayak apa? Kawalah bangun masjid sendirian, kada kawa lo terus. Nah, walaupun jual untuk masih ada harapan punya istana di surga. Bagaimana? Nah, nyumbang masjid, nyumbang pembangunan masjid, walaupun semen 1 sak. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangun surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menaruh kotifatan karpet ada di masjid, nggih, maka yastaghfir lahu 70.000 malak hatta lubla, akan didoakan, akan dimintakan ampun, akan diistighfari oleh 70.000 malaikat sampai karpetnya hancur. Kalau kada digigit pian kada hancur insyaallah. Nggih. Kecuali pian sujudnya ini sama digosok-gosokkan dainya. Nah, entah karpetnya yang hancur, entah dai pian yang hitam. Nah, itu aja pilihannya. Nah, nggak hancur. Nah, karpet pian semenjak ada di masjid, 70.000 malaikat setiap hari mendoakan pian. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai kapan, Bib? Sampai keluar dari masjid, sampai hancur. Dan barang siapa yang menerangi masjidnya Allah dengan lampu, maka sama akan, pertama akan diterangi kuburannya oleh Allah, yang kedua yastaghfir lahu 70.000 malak, akan dimintakan ampun, didoakan oleh malaikat. Sampai kapan? Bukan sampai hancur, nggak ada lampu hancur, sampai mati lampunya. Nah lampu-lampu nih nggak usah nunggu takmir masjid, ada yang mati itu Allah memberikan kesempatan pian. Mau doa malaikat nggak? Mau. Nah, nggak usah. Nggih. Ngio-ngio apa itu ketua masjid. Wah, apa nih? Mana sandulnya masjid? Saldo 100 juta beli apa ini? Beli lampu udah kada kawa. Nah, bukan kada kawa. Jangan cari dulu sama takmir. Nggih, itu Allah ngasih kesempatan pian. Mau nggak? Kamu ngasih lampu juga di masjid. Oke, seandainya pian nggak bantu lampu di masjid, tetap akan dibelikan oleh ketua masjid itu pasti. Tapi ada kesempatan buat pian. Mau kada kuburan pian terang? Nah, mau kada pian dapat istighfar malaikat? Nah, ini bagi orang yang masang lampu. Bagaimana orang yang bayar listriknya? Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Lebih kan ada saldonya, emang ada saldonya, cuma Allah ngasih peluang sama pian, mau kada gitu. Oh kada mau, ya terserah ikam. Kenapa? Karena man amila sholihan falinafsi. Orang yang beramal soleh, orang yang beramal baik, hakikatnya berbuat amal baik untuk dirinya sendiri. Pian ngasih lampu terang di masjid, nanti di kuburan yang terang kuburan pian, bukan kuburannya takmir masjid. Kemudian dapat istighfar, dapat ampunan malaikat. Siapa yang dapat? Pian, bukan takmir masjid. Begitu juga bukan Allah. Yang kebaikan kembali diri kita, kebaikannya ketika kita melakukan kejahatan kembali kepada diri kita juga kejahatannya. Nah, gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah, anak sudah ada rumah masing-masing, selebihnya sedekahkan, selebihnya bikin amal jariah, sedekah selebihnya bangun masjid, sedekah selebihnya hadiahkan. Kenapa? Biar pian jerih payah banting tulang pian di atas dunia tetap akan dibawa mati sampai hari kiamat. Buat apa cari dunia? Gak dibawa mati, kata siapa? Bisa dibawa mati.
Wah, Beb, bisa kah Pajero bawa mati? Bisa. Lo kok bisa? Pajero kasihkan Habib. Nah, nggih, buat apa saya mau jual? Karena saya sekarang lagi bangun pesantren khusus perempuan. Kemarin ada majelis kita bangun sudah selesai, kamar 3 sudah selesai, dan sekarang alhamdulillah walaupun belum menerima santri tapi sudah ada santrinya. Karena setiap hari ada orang mau nitip, mau kada diterima ini kasih ya, terima ya, tapi belum menerima santri. Cuma kalau ada orang daftar kita terima, khusus perempuan. Karena yang megang pesantren istri saya, okay? Beliau pernah belajar, istri saya itu dulu belajarnya ada di Dalwa 8 tahun, dan beliau pernah belajar juga yang terakhir di Hayy Tarim di Hadramut 6 tahun. Mungkin diantara ibu-ibu ada yang kenal istri saya. Nah, beliau yang megang pondok pesantren yang kita bangun. Nah, sekarang kita lagi bangun asrama santri dan kelas-kelas untuk belajar santri. Nah, siapa tahu pian-pian ada yang mau beramal jariah, silahkan. Nah, kayak apa, Beb? Bisakah kita dunia dibawa mati? Bisa. Emang kalau dikubur ada kawah. Nggih, kuburannya kecil, kecuali pian mau kuburan kayak penghucuno, kuburannya 10 kali 10. Nah, bisa. Tapi kalau kuburan kecil nggak bisa. Masukin berangkas kawah, Habib, ada kawah. Terus kayak apa dibawa mati? Nah, isinya berangkasnya buat bangun pesantren, masjid, panti asuhan, kemudian bikin amal jariah. Masih banyak tempat-tempat ibadah yang bisa untuk menjadi ladang akhirat kita. Nah, kalau itu baru cari dunia untuk dibawa mati. Cari dunia dibawa mati. Kenapa? Apa yang kita simpan akan hancur dan akan milik orang lain. Apa yang kita infakkan akan abadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda dapat duit, nah, 100.000 nih. Pian dapat duit. Kemudian pian sedekahkan. Masukkan ke kotak. Ke kotak mana tadi? Nah, alhamdulillah saya lirik tadi banyak juga yang masukkan ke kotak. Itu duit ngomong. Duit pian yang pian masukkan ke kotak tadi ngomong, kuntu fanian fa'abqaitani. Tadi saya ini akan sirna. Aku bukan milikmu, tapi sekarang aku kekal abadi dan akan menjadi milikmu sampai hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian duit tadi ngomong lagi, kuntu qalilan fakatsartani. Tadi sebelum kamu sedekahkan, aku cuma 10.000, aku cuma 100.000. Berhubung kamu sedekahkan, aku menjadi banyak. Kenapa? Orang bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kali lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Habis itu duit tadi ngomong lagi, kunta hafidtani wal an hafidtu. Kalau kemarin kamu jaga aku, macam-macam, dikasih jimat biar kada dicuri tuyul. Nah, siapa yang jaga kita? Taruh berangkas, kemudian ditaruh di bank. Yang jaga siapa? Yang jaga harta kita. Gimana nggak ditipu orang, gimana nggak diambil orang, gimana nggak dicuri tuyul, gimana nggak bangkrut, macam-macam. Ketika kita sedekahkan, apa kata duit? Kalau kemarin kamu menjaga aku sekarang yang menjagamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa ujar Nabi? Al-bala la yatakhattas sadaqah. Bala, musibah tidak akan pernah bisa menembus dinding sedekah. Nah, karena itu zaman bahari dulu, kalau ada suaminya mau berangkat jauh, itu pasti istri bersedekah, duit 1.000, duit 2.000 untuk sebiji, kadang soto, semangkok, nasi, sepiring. Kenapa? Untuk selamatan. Selamatan buat siapa? Suaminya yang lagi berangkat kerja biar diselamatkan oleh Allah. Jadi selamatan itu juga dari bahasa Arab. Biar apa? Biar selamat. Nah, insyaallah kita akan lanjut apa yang di saring intisari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
oleh Imam Syibli. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah sukseskan usaha kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh solehah, bakti kepada orang tua, anak-anak yang sukses dunia akhirat, anak-anak yang selalu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita istiqamah, Allah berikan kita kekuatan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, mendapatkan ridho Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.